Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah subuh ceria Masjid Darussalam yang kami hormati, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya untuk kita semua, utamanya nikmat iman dan Islam, sehingga kita kembali hadir melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan menghadiri kajian. Insya Allah nanti sampai kita melaksanakan sholat isya di jam 6:20. Setelah itu kemudian kita nanti silaturahim, sarapan bersama. Betul ini Pak? Ada yang khawatir. Ini adalah amalan yang luar biasa. Pahalanya dijanjikan Rasulullah seperti orang berhaji dan berumrah dengan sempurna. Di samping itu kita bisa menambah ilmu agama yang tentu saja adalah kebutuhan pokok kita, dan juga kita bisa lebih akrab bersilaturahim dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi sungguh sebuah kenikmatan dan anugerah yang luar biasa Allah kembali hadirkan kita di masjid ini di pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah berlimpah untuk baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya ya menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan dalam kebaikan di dunia ini. Mudah-mudahan kembali Allah kumpulkan nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Adalah kebahagiaan yang luar biasa kalau kita masuk surga. Apalagi kalau di surga nanti kita dikumpulkan lagi dengan orang-orang yang kita sayangi. Kumpul lagi dengan pasangan kita, dengan istri atau suami kita. Kumpul lagi dengan anak-anak kita tercinta serta keturunan kita. Terlebih bisa kita bayangkan kalau nanti kita dipertemukan lagi dengan ayah ibu kita yang sudah lama tiada. Bahkan atas izin Allah kita bisa kumpul lagi sama kakek nenek yang mungkin waktu kecil saja kita sempat bertemu. Semuanya bisa berkumpul bersama di tempat terindah yang belum pernah ada, bersama-sama bersenda gurau merengkuh kebahagiaan di sana. Sungguh suatu cita-cita keinginan kita semua.
Bagaimana untuk meraihnya? Nah, izinkan saya menyimpulkan dari Quran dan hadis, setidaknya ada 5 hal untuk meraih itu semua. Ya, secara singkat saya sampaikan apa saja 5 hal itu. Yang pertama, tanamkan rasa takut kepada Allah di lingkungan keluarga kita. Kita sebagai pemimpin keluarga, suami atau kepala rumah tangga harus punya rasa takut nomor 1 kepada Allah. Takut untuk tidak bisa jadi suami yang amanah. Takut untuk tidak memberi hak yang kita pimpin istri dan anak-anak kita, gitu kan? Takut untuk nanti gagal mempertanggungjawabkan setiap amanah Allah kepada kita. Takut untuk memberi rezeki yang tidak halal kepada anak istri kita, dan rasa takut lainnya yang membuat kita takut untuk melanggar perintah Allah, melanggar larangannya. Istri pun demikian. Kalau sudah timbul rasa takut kepada Allah dalam dirinya, insya Allah dia akan jadi istri yang saleh. Takut untuk tidak melayani suami dengan baik. Takut untuk kemudian memperlihatkan aurat kepada yang bukan mahramnya. Takut untuk kemudian tidak berusaha menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, dan merasa takut lainnya. Demikian anak-anak kita hadirin, tentu kalau anak-anak kita sudah ada rasa takutnya kepada Allah, tenang kita sebagai orang tuanya. Dimanapun mereka berada, mereka sudah punya kendali itu. Mereka akan takut meninggalkan sholat walaupun tidak melihat orang tuanya. Mereka akan takut untuk berbuat tidak jujur walaupun tidak ada yang melihatnya. Luar biasa. Rasa takut ini harus kita hadirkan dalam rumah kita, jamaah rahimahullah. Yang kedua, mari kita tumbuhkan kesadaran di rumah kita tentang pentingnya sholat, terutama sholat 5 waktu. Berusaha harus kita buat rumah kita, diri kita, pasangan kita, anak kita menomorsatukan sholat dalam kehidupan. Karena sehebat apapun amalan kita yang lain, tapi kalau kita abaikan sholat, bahaya. Sehebat apapun anak-anak kita punya jabatan, punya harta kekayaan, sukses dalam kehidupan dunianya, tapi kalau mati dalam keadaan tidak sholat, apalah nanti nasibnya. Maka hidup kita ini tergantung sholat kita. Semakin kita berusaha bersegera melaksanakan sholat, maka segera juga Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Namun kalau kita mengabaikan, menunda-nunda sholat kita, jangan salahkan Allah. Kalau Allah juga tunda rezekinya buat keluarga kita, tunda juga kebahagiaan, ketenangan hidup buat kita. Kita akan sangat tergantung sholat kita, jemaah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bangun komunikasi yang terbuka dan nyaman di rumah kita. Suami harus nyaman menyampaikan apapun kepada istri dan anak-anaknya. Istri pun tidak merasa sungkan, segan, atau takut untuk membicarakan apapun kepada istrinya. Suami istri menjadi tempat curhat terbaik buat anak-anaknya. Gambaran ini bisa kita dapatkan dari keluarga Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika mendapat perintah menyembelih putranya tercinta Ismail, Nabi Ibrahim tidak serta-merta melaksanakan perintah itu tanpa meminta pendapat dari anak dan istrinya. Ini contoh buat kita semua. Keluarga sakinah mawaddah warahmah itu diawali oleh komunikasi yang terbuka di dalamnya. Ini yang ketiga, jemaah.
Yang keempat, tumbuhkan sifat qanaah dalam diri keluarga kita. Qanaah itu artinya pandai bersyukur, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dan jauh dari sifat rakus dan cinta berlebihan terhadap dunia ini. Kalau suami punya sifat qanaah, insya Allah dia tidak akan lupa akhirat, tidak akan lupa Allah, tidak akan menghalalkan segala cara dalam mencari rezekinya. Kalau istri punya sifat qanaah, suami tenang, tidak akan terlalu banyak dituntut dia, gitu kan? Tidak gampang panasan dengan apa yang dimiliki orang lain. Bahagia hidupnya sebagaimana sabda Nabi, orang yang paling kaya dalam kehidupan ini adalah orang yang qanaah. Dan yang terakhir, jemaah rahimahumullah, yang kelima, usaha kita agar kita bahagia hidup di dunia dan nanti kumpul lagi di surga adalah terus bersabar untuk saling mengingatkan. Tidak ada kata sabar itu ada batasnya. Batasnya adalah kematian kita. Sesabar Rasulullah SAW mengajak umatnya, keluarganya, termasuk keluarganya yang memang susah untuk kemudian diajak dalam kebaikan. Kita tahu Rasulullah punya paman yang sampai meninggalnya pamannya ini tidak mau bersyahadat. Siapa Bapak Ibu? Abu Thalib. Kita tahu dalam sejarah Rasulullah tidak berhenti itu ngajak pamannya ini, ya, untuk bersyahadat, untuk masuk Islam, karena Rasulullah sangat sayang sama pamannya ini, dan pamannya ini juga sayang sama Rasulullah. Hanya saja hidayah tidak ada di hatinya. Maka apa yang terjadi? Sampai wafatnya pun dalam sejarah tercatat Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Apakah Rasulullah bersalah ketika sudah berusaha, namun kemudian tanda petik gagal usahanya itu? Tentu tidak, karena yang diwajibkan dalam kehidupan kita adalah usaha, ikhtiar. Sementara hasil Allah yang mengatur. Mari kita perhatikan juga sejarah kehidupan para nabi terdahulu. Di antara para nabi tidak semua keluarganya saleh dan salehah. Allah takdirkan ada dua nabi yang punya istri durhaka. Siapa Pak? Nabi Lut dan Nabi Nuh, ya kan? Nabi Nuh istrinya sampai mengatakan kepada suaminya bahwa suaminya itu majnun, gila, karena Nabi Nuh membuat perahu sementara mereka tinggal di gunung, sehingga dianggap tidak masuk akal. Bukan orang lain, istrinya sendiri yang mengatakan Nabi Nuh itu gila. Nabi Lut, bagaimana kedurhakaannya? Lebih ngeri lagi. Istri Nabi Lut itu mendukung LGBT, mendukung praktek homoseksual. Bahkan istri Nabi Lut inilah yang menjadi maconggang perantara pencari mangsa laki-laki untuk dinikmati oleh sesama laki-laki. Nauzubillah. Apakah kedua nabi ini nanti di akhirat akan dihukum gara-gara tanda petik gagal mensolehkan istrinya? Jawabannya harus kita yakini tidak. Sebab apa? Beliau sudah berusaha untuk mengingatkan, mengajak, menasihati, bahkan menghukum si istri itu. Tapi kemudian hasilnya tidak sesuai harapan. Itu Allah yang memberikan takdir. Maka dengan demikian dalam kehidupan kita, kalau hari ini kita punya istri yang barangkali masih jauh dari harapan kesolehannya, bersabarlah, terus memberi contoh untuk juga ingatkan dia, gitu ya. Berbagai cara harus kita cari agar dia sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau pada akhirnya ternyata gagal, janganlah kemudian terlalu kecewa, karena memang Allah sudah takdirkan demikian. Ada yang di dunianya bersama,
nanti di akhirat, di surga bersama lagi, di surga yang sama. Ada yang di dunia bersama, nanti di surga tidak bersama. Ini masih mending. Sama-sama masuk surganya suami istri dan anak itu, tapi di sana terpisah surganya. Karena kita tahu surga itu bertingkat-tingkat, dan surga itu dimasuki sesuai level kesolehan kita. Maka kata Nabi, kalau kita nanti ingin dipertemukan lagi dengan pasangan kita, mohon agar level kesolehan kita itu jangan terlalu jomplang. Suaminya rajin, mudah-mudahan istrinya juga rajin, sehingga nanti masuk surga di surga yang sama. Tapi kalau suami rajin, istrinya kurang rajin, atau sebaliknya, boleh jadi masuk surga dua-duanya, tapi terpisah nanti. Jadi mohon maaf, saya mau kejujuran dari hadirin sekalian, rahimahumullah. Maukah bapak-bapak kalau nanti kita masuk surga ketemu lagi dengan istrinya? Alhamdulillah Pak Haji Idris dan yang di sini kok senyum-senyum, yang di sana malah ketawa. Agak ragu saya kalau begitu. Nah ini begitu kondisi bapak-bapak sekarang. Ibu-ibu mohon dijawab ibu-ibu dengan kejujurannya. Ibu-ibu maukah kalau ibu-ibu nanti mudah-mudahan kita masuk surga, amin, ketemu lagi, dipertemukan lagi dengan suaminya di dunia? Insya Allah, Bude mau, yang lainnya diem. Silakan bapak-bapak yang punya istri di belakang dilihat jawabannya yang keras yang mana ya. Kalau tidak menjawab itu berarti PR bapak-bapak ya. Selama ini berarti ya kurang membahagiakan gitu ya. Karena mohon maaf, pernah di pengajian lainnya di tempat lainnya saya tanyakan ini, kaget saya. Bahkan kemarin juga saya di pengajian tanyakan itu ke ibu-ibu. Jadi ada yang membuat saya kaget, ada yang teriak, "Gak mau Pak Ustaz." Kenapa Bu gak mau? Kapok Pak Ustaz. Di dunia aja saya susah sama dia. Kalau bisa nanti ganti sama yang lain. Allah Akbar. Gambarannya nih jamaah, jadi dalam sejarah kita dapati kondisi begitu. Ada yang Allah pertemukan di dunia, dipertemukan lagi di surga. Ada yang surganya sama, ada yang kemudian terpisah. Tapi yang lebih ngeri adalah kalau yang satu di surga, yang satu di neraka. Mari kita absen dan ingat-ingat siapa saja yang dalam kondisi begitu. Allah memberi gambaran suami istri di dunia bersama, di akhirat nanti bersama-sama di neraka. Siapa kira-kira pasangan ini? Abu Lahab. Kalau kita baca surat Al-Lahab, gitu ya, tabbat yada abi lahabin wa tab, itu Allah memberikan informasi kepada kita. Nih, dua pasangan suami, satu pasangan suami istri yang di dunia bersama, nanti di neraka bersama-sama. Abu Lahab dan Ummu Jamilah. Itu namanya Ummu Jamilah, ibu yang cantik. Abu Lahab, bapak Abu Lahabnya itu api yang menyala-nyala. Ini pelajaran juga buat kita. Kalau masih nama jangan sembarangan. Nama itu jadi doa. Ya, Abu Lahab, api yang nyala-nyala. Akhirnya hidupnya memang begini. Ya, dia menjadi orang yang sangat menentang Rasulullah, dan di neraka nanti dia mendapatkan api yang menyala-nyala itu. Maka pelajarannya jangan sembarangan ngasih nama anak. Bapak ya. Ustaz, anak saya dari Quran Ustaz. Siapapun namanya, Tony. Kayaknya enggak ada pun Tony dalam Quran. Itu nama pendeknya, nama panggilannya. Nama panjangnya pun Saiponi. Wajibnya. Masya Allah. Jadi hati-hati kita ngasih nama. Jamaah rahimahullah, ada juga yang Allah pertemukan di dunia, tapi di akhirat di surga terpisah. Yang satu suaminya soleh, istrinya durhaka. Siapa misalkan Pak? Bu, tadi yang saya sebutkan.
Nabi Lut, Nabi Ayub, gitu ya. Ada juga yang kebalikannya, istrinya salihah, suaminya durhaka. Siapa itu? Fir'aun. Salah satu Fir'aun itu kan gelar sebenarnya, bukan nama, karena namanya sendiri aja masing-masing. Gelarnya Fir'aun, Raja Mesir. Nah, punya istri yang salihah, namanya Asiyah binti Muzaim. Gitu ya? Fir'aun masuk neraka, Asiyah nanti masuk surga, insyaallah. Indah sekali. Nah, tapi ada yang dua-duanya dimasukkan ke surga. Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim itu istrinya berapa Pak? 2 ya gitu. Ibu ya mulai hadirin jamaah Allah. Jadi mari kita kaji lebih lanjut. Tadi 5 hal sudah saya sampaikan, modal kita untuk masuk surga sekeluarga. Mana dalilnya Ustaz? Bapak Ibu bisa buka surat At-Tur ayat 26. Surat At-Tur ayat 26, Allah memberi informasi kepada kita tentang adanya keluarga yang dikumpulkan lagi di sana, di surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling bertanya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka ahli surga yang kumpul bersama keluarga itu berkata, sesungguhnya kami dulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab Allah. Jadi modal pertama kata Allah untuk kita bisa kembali kumpul bersama keluarga kita nanti di surga adalah rasa takut kepada Allah, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita hari-hari terakhir mendapatkan informasi tentang banyaknya musibah, ya kan Pak? Termasuk diantaranya soal virus corona ini. Sebisa mungkin kita jangan sampai hanya jadi penonton atau komentator atas apa yang terjadi, tapi ambillah hikmah dari setiap kejadian dalam kehidupan kita, termasuk virus corona ini. Di antara hikmah yang bisa kita ambil adalah betapa setiap yang Allah bolehkan memang itu aman dan manfaat buat kita. Tapi kalau Allah sudah larang, memang itu berbahaya buat kita. Konon kan virus itu disebabkan diantaranya dari hewan-hewan liar yang dikonsumsi, begitu ya Pak? Bu, maka dari itu makin yakin dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Semakin berusaha kita patuh dengan apa yang Allah perintahkan, menjauhi dengan apa yang Allah larang, maka semakin selamat hidup kita. Jangan terlalu banyak bertanya, kenapa Allah larang ini? Kenapa Allah perintahkan ini? Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Maka jemaah rahimahullah, terkait dengan menghadirkan rasa takut kepada Allah itu, minimal ada 3 hal yang bisa kita lakukan di rumah kita, Bapak Ibu sekalian. 1, tanamkan sifat ihsan atau merasa selalu diawasi dalam diri kita dan diri keluarga kita. Suatu ketika, hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah didatangi malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki berjubah. Datang ke hadapan Rasulullah saat Rasulullah berada di masjidnya. Malaikat Jibril lalu mendekat,
Bahkan disebutkan dalam hadis itu lutut malaikat Jibril itu bersentuhan dengan lutut Rasulullah SAW. Jibril bertanya di antaranya tentang 3 hal. 1, apakah itu Islam? Apakah itu iman? Dan apakah itu ihsan? Itu kata ya. Maka Rasulullah dengan lancar menjelaskan Islam itu 5 rukun Islam itu, syahadat, sholat, dan seterusnya. Iman itu 6 rukun iman itu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Ihsan itu apa? Dan mohon maaf, kekurangan kita hari ini, kekurangan umat Islam Indonesia hari ini, barangkali di sini ini, di soal aplikasi bagaimana mempraktekkan soal ihsan ini. Islam berusaha kita laksanakan hukum Islam yang 5. Iman, yakin kita percaya dengan yang 6 itu. Tapi ihsan ini menjadi PR buat kita semua. Apa itu ihsan? Kata malaikat Jibril. Maka Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Andai engkau tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah pasti melihatmu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kalau semua kita punya kesadaran ini, merasa diawasi Allah, yakin deh Indonesia tidak akan separah ini. Para pejabat yang korup itu insya Allah tidak akan berani korupsi, walaupun tidak dilihat KPK dan lain sebagainya, karena dia yakin dilihat Allah dan hukum Allah itu pasti. Gitu kan Pak ya? Kita pun demikian. Kita juga akan berhati-hati dan tidak gampang melakukan dosa dan maksiat kalau selalu hadir perasaan diawasi oleh Allah ini. Sayangnya perasaan ini hanya ada ketika waktu-waktu tertentu. Kapan? Ya saat ini ketika dibicarakan. Ketika kita sholat, ketika kita berada di masjid, hadir perasaan ini. Tapi begitu keluar dari masjid, seringkali kita lupa bahwa ada yang mengawasi kita. Pulang dari masjid, lihat sendal orang, kok bagus ya. Saya tadi cuma pakai swallow, jelek. Kayaknya nggak ada yang lihatnya, aman. Ya. Maka mari kita ingat-ingat bagaimana Allah meriwayatkan atau memberi kisah, memberikan pelajaran kepada kita tentang orang-orang terdahulu yang Allah bahagiakan hidupnya di dunia dan masukkan mereka ke dalam surga karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ingat Bapak, bagaimana Nabi Yusuf itu Allah abadikan namanya, Allah bahagiakan hidupnya di dunia dan pastinya nanti di akhirat. Salah satunya karena Nabi Yusuf punya rasa takut kepada Allah ketika Nabi Yusuf berpeluang melaksanakan zina. Ingatkan takut kisah itu? Walaqad hammat bihi hamma biha, gitu kan? Kata Allah dalam Quran surat Yusuf, sesungguhnya Zulaikha itu sudah sangat ingin berhubungan, ingin berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun sama. Karena Zulaikha ini cantik, sudah cantik kaya lagi ya kan Pak? Sama-sama ingin dua-duanya. Walau ra'a burhana, andai kata Yusuf itu tidak melihat tanda-tanda peringatan dari Allah, boleh jadi Yusuf melakukan perzinahan itu. Yusuf selamat dari potensi melakukan perzinahan gara-gara beliau memiliki rasa takut akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirip ini kejadian Nabi Yusuf ini dengan kisah 3 orang pemuda yang Rasulullah paparkan dalam hadis sahih terperangkap di gua. Pernah dengar itu kan Pak ya? Ada 3 orang pemuda
Mereka lakukan perjalanan, lalu kemudian hujan, lalu berteduh masuk ke dalam goa. Tiba-tiba ada longsor, batu menutup goa itu. Tiga-tiganya terperangkap, hampir putus asa. Tapi kemudian mereka bersepakat, ayo kita pancing pertolongan Allah dengan menyebut-nyebut apa kebaikan terbaik yang pernah kita lakukan. Amalan ini juga boleh kita lakukan. Namanya doa wasilah. Berdoa kepada Allah dengan mengungkapkan apa kebaikan yang pernah kita lakukan di masa lalu agar turun pertolongan Allah kepada kita. Ini boleh kita lakukan terutama saat kondisi-kondisi mendesak. Saat kita butuh pertolongan Allah, sudah berusaha ini itu tapi belum berhasil, pakai ini Pak. Nah, 3 pemuda itu kan berdoa dengan kebaikannya masing-masing. Yang satu masih ingat Bapak Ibu apa doanya? Ya Allah, aku punya orang tua yang sudah sepuh, yang sudah sangat tua. Setiap hari aku peras susu sapiku dan tidak kuberikan kepada anak istriku susu sapi itu sebelum kuberikan kepada orang tua dulu, sebagai wujud baktiku mengutamakan mereka daripada anak istriku sendiri. Kalau ini besar dalam penilaianmu ya Allah, tolonglah kami. Sambil didorong, sambil mendoakan begitu, sedikit bergeser. Pelajarannya doa dan usaha. Tidak bisa kita doa saja lalu kemudian batu itu bergeser, enggak. Harus sambil ikhtiar. Yang kedua, masih ingat Bapak Ibu? Orang yang sangat amanah. Ya Allah, aku dulu punya karyawan, pegawai, dia bekerja padaku. Begitu gajian, dia tidak mengambil gajinya, keburu keluar, keburu pergi. Maka uang gajian itu kuberikan kambing 2. Dari kambing 2 itu beranak pinak banyak sampai memenuhi lembah. Karyawan itu datang lagi, maka kuserahkan seluruh kambing itu, karena itu bagaimanapun bersumber dari uang dia. Kalau kejujuranku, usahaku menjaga amanah ini besar dalam pandanganmu ya Allah, tolonglah kami. Makin bergeser batunya, gitu kan Pak? Dan yang perlu kita ingat, ini yang ketiga nih. Kenapa yang ketiga ini membuat mereka berhasil? Karena yang ketiga ini paling berat dibanding yang 2 tadi. Jadi usul fikih mengungkapkan bahwa al-ajru biqadril masyaqqah. Hadiah itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan. Pahala itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan ibadah. Kalau ibadahnya gampang, tidak menguras energi, gitu ya Pak. Pahalanya juga ya tidak terlalu banyak. Tapi kalau ibadahnya sulit, berat, itu pasti pahalanya lebih banyak. Makanya bapak-bapak, berbahagialah yang jauh-jauh dari Darussalam tapi tetap hadir di Darussalam. Idris dari Pahlawan, Bapak dari Lembah. Dan lebih jauh lagi Pak. Oh, Pak Fauzi dari Madura. Pak Mansur dari Gambaya. Saya dari Gekos. Ini insya Allah pahalanya jauh lebih banyak daripada Pak Imam Syafi'i ya, daripada Pak Imam Syafi'i. Karena Pak Imam Syafi'i di sini tinggalnya gitu. Maka Pak Imam Syafi'i kalau pahalanya ini lebih banyak, bagaimana Pak? Ya, keliling-keliling dulu gitu ya Pak ya. Nggak bercanda ya. Nah, kembali ke tadi yang ketiga ini, kenapa Allah selamatkan mereka? Karena memang berat ini. Ya Allah, aku adalah orang kaya di kampungku, banyak orang ngutang kepadaku. Suatu hari datanglah seorang gadis cantik mau hutang kepadaku dan aku sangat tertarik dengan dia. Maka aku katakan, kamu gak usah hutang, kamu kasih uang, tapi syaratnya kamu harus tidur denganku, berzina denganku. Si gadis itu karena kepepet mau tuh sebenarnya hampir saja terjadi perzinahan. Kalau orang ini tidak ingat
akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak jadi dia kemudian berbuat zina, bahkan dari situ dia suruh pulang dengan membawa uang sebagai bantuan hari ini. Ya Allah, kalau amalanku ini, kalau kebaikanku ini besar dalam pandanganmu, tolong selamatkan kami. Memblimbing batunya, tiga-tiganya kemudian keluar dari luar. Ini kembali memberikan keyakinan kepada kita bahwa dalam hidup rasa takut kepada Allah itu amat sangat penting. Jamaah Allah, banyak kejadian lainnya yang menginspirasi soal rasa takut ini. Bahkan Umar bin Khattab diriwayatkan pernah jatuh pingsan karena takutnya akan azab Allah ketika mendengar bacaan Al-Quran, terutama pada surat ayat 7. Inna azaba rabbika lawaqi'. Sungguh azab Rabbmu pasti benar-benar terjadi. Ini buat kita biasa aja. Azab Rabbmu pasti benar-benar terjadi. Tidak ada perasaan takut dan bagaimana. Tapi bagi orang yang seperti Umar, gitu ya kan, beliau membayangkan bagaimana api neraka yang menyala-nyala, bagaimana siksa kubur yang begitu mengerikan, sampai bisa membuat beliau kemudian jatuh pingsan. Allah. Maka satu tadi, untuk punya rasa takut itu tanamkan sifat ihsan, selalu merasa diawasi Allah. Anak-anak kita dimanapun mereka berada, kita tidak khawatir kalau dia punya rasa ini. Ya, tidak perlu kemudian kita mengingatkan dia terus, karena dia sudah sadar Allah selalu melihat dia. Yang kedua, agar punya rasa takut ini, nah ini juga penting menjadi perhatian Allah. Apa itu? Kenalkan soal azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali orang yang berbuat salah itu melakukan perbuatan salahnya karena tidak tahu bahwa perbuatan itu hukumannya begitu mengerikan, gitu kan Pak ya? Maka kita juga perlu menghadirkan keterangan-keterangan tentang azab dan siksa Allah di keluarga kita. Misalkan, ini sudah terang di luar. Jam berapa ini? Mana jamnya? Oh sana. Berapa menit tadi? 8 menit lagi. Bisa ngobrolin, terima kasih sudah masuknya. Padahal ini baru seperempat ini. Jangan mereka ngomong ya, baik apa? Baik. Saya sampaikan tentang siksaan paling ringan bagi penduduk neraka. Mungkin sudah pada tahu Bapak Ibu apa yang paling ringan siksaannya bagi penduduk neraka. Kata Nabi kita, hadis riwayat Muslim, inna adna ahli nar adaban yalta'inu bina'lain minna. Sungguh siksaan paling ringan bagi penduduk neraka adalah ia memakai sandal dari api yang dapat mendidihkan otaknya karena panasnya kedua sandal. Ini paling ringan. Ada sandal terbuat dari besi, sudah dibakar, warnanya bukan merah tapi hitam. Saking panasnya sandal ini, penduduk neraka memakainya. Terbakar kakinya dan saking panasnya mendidih otaknya. Teriak dia kesakitan, ya Allah, sepertinya tidak ada hukuman yang paling berat selain yang dirasakan ini. Padahal itu adalah hukuman paling ringan. Pengalaman saya belasan tahun mengajarin anak-anak waktu anak-anak sekolah, hal-hal seperti ini juga penting untuk kita sampaikan. Bukan nakut-nakutin,
tapi biar jadi kendali buat anak-anak kita, biar jadi rem buat mereka, gitu ya Pak ya. Berikutnya Allah memberi gambaran yang sangat mengerikan tentang bagaimana di neraka. La yadukuna fiha bardan wala syaraban illa hamiman wa qassaqa. Surat An-Naba ayat 24-25. Mereka penduduk neraka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, tidak pula mendapati minuman selain air yang mendidih dan nanah. Kita baca surat itu, mendengar ayat itu santai-santai saja, karena kita tidak paham apa isinya, gitu loh Pak ya. Tapi kalau ternyata ayatnya artinya seperti ini, alhamdulillah ngeri sekali. Ya Allah ya Allah, selamatkan kami dari azabmu. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, usaha kita ikhtiar kita menanamkan rasa takut adalah perbanyaklah mengingat mati. Satu tadi hadirkan ihsan, dua kenalkan soal azab, tiga ingat-ingatlah mati. Karena mengingat mati kata Nabi, satu akan membuat kita lebih berhati-hati dalam hidup. Mengingat mati akan membuat kita lebih khusyuk dalam sholat, gitu kan Pak ya? Mengingat mati akan menjadi rem dan juga gas untuk ibadah kita. Kemarin kita dapat kabar bagaimana orang umurnya masih muda sudah pada meninggal. Yang dekat kita di Tambang ada yang meninggal kan Pak kemarin, yang di Pamang umurnya masih 44 tahun. Ya, belum lagi yang artis, ibu paham kan? Nah, umurnya masih berapa tuh kemarin? Masih 40 tahun. Rajin olahraga bahkan gitu ya. Oh, kalau soal makan pasti sangat terjaga. Tapi kalau sudah waktunya, tidak ada yang bisa kemudian menghalanginya. Ya, artis kemarin itu sampai bikin heboh kan, ada tulisan di media sosial, suami orang mati ditangisi, suami sendiri masih hidup diomelin. Ya itu. Ya, bukan saya, itu orang lain yang menulis begitu. Suami artis mati ditangisi, ya, suami sendiri masih hidup diomelin terus. Ingat kata-kata dokter siapa itu yang lucu tuh, dokter Agus ya. Kasihan suami-suami kita sekarang katanya gitu. Kenapa cepat stres dan pendek umurnya gara-gara stres? Stres gimana Pak dokter? Tiap hari berubah menjadi hari Senin, hari Selasa diseneni, hari Rabu diseneni, Kamis diseneni. Belum lagi kalau keadaan suami sering diomelin. Ini bukan curhat Pak, itu sih bukan ya. Pengamatan ini ya. Mau ngambil sate, ojo jangan Pak, kolesterol. Jadi ngambil sate. Ada ikan asin di situ, ojo jangan Pak, hipertensi. Ada lagi sayuran yang enak, jangan Pak? Asam urat, semua dilarang. Yang boleh Pak ini kacang. Suaminya mikir, ya Allah, dulu aku gak bisa makan ini semua karena gak punya uang. Giliran ada yang gratis juga nggak bisa makan ya, gara-gara dilarang. Ya. Makanya Allah mari menurut sakit, ya mengingatkan satu soal lain. Allah Akbar, sudah waktunya sholat Isya. Mohon maaf jika belum tuntas, ya. Hadirin rahimakumullah, namun barangkali bisa sedikit disimpulkan bahwa ada 5 hal agar kita bisa dikumpulkan Allah kembali di surga nanti bersama keluarga kita. Apa saja Bapak Ibu? Nomor 1,
Nah itu, tanamkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, jadikan sholat sebagai hal yang paling utama dalam keluarga kita. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka di antara anggota keluarga kita. Yang keempat, qanaah, ya kan? Merasa cukup, jauh dari sifat rakus dan tidak terlalu cinta akan dunia. Dan yang terakhir, terus bersabar, tidak boleh berhenti untuk saling mengingatkan. Ya, andai hari ini keluarga kita masih jauh dari kondisi ideal, bersabarlah. Karena di luar sana masih banyak yang nasibnya jauh lebih buruk dari kita. Kalau hari ini kita dapat ujian yang sangat berat dari istri dan anak kita, bersabarlah. Ujian kita tidak ada apa-apanya dibanding ujian para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Kesabaran kita pasti nanti berbuah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari di akhir ini sama-sama kita berdoa, memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita dan keluarga kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assirna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syafa'atil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf segala hilaf dan salah. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi